Tumpukan sampah di sejumlah titik di Tangerang Selatan kini ditutup terpal pasca viral dan juga dikeluhkan oleh warga. Pemkot Tangsel mengaku segera mengangkut tumpukan sampah tersebut dan ditargetkan bersih sebelum pergantian tahun baru. Lalu jika masalah soal daya tampung tempat pembuangan akhir menjadi penyebab dari tumpukan sampah kali ini, apa rencana jangka panjang dari Pemkot agar hal seperti ini tidak terulang kembali? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Kadiskominfo Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Asep. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram. Baik Pak Asep, langsung saja. Jadi kalau Ya, kemudian warga curiga ditutup agar tidak terlihat hanya soal estetika, benarkah demikian Pak Asep? Ya, terima kasih sebelumnya atas perintah dan arahan Wali Kota Tangerang Selatan. Kami mengucapkan permohonan maaf yang tulus kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan atas ketidaknyamanan yang saat ini terjadi. Kami sedang bekerja keras untuk memulihkan keadaan yang saat ini kami akui mengalami ketidaknyamanan di masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kami mengakui bahwa ada ketergantungan satu fasilitas dalam hal ini Cipecang yang insya Allah akan segera kami atasi. Dan tentunya ini juga terkait dengan tata kelola persampahan yang ada di Tangerang Selatan. Saat ini memang berada dalam kondisi yang sangat serius, terutama saat ini terjadi gangguan yang signifikan pada operasional Cipecang. Kejadian ini tentunya merupakan peringatan alarm keras bagi kami pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan evaluasi internal maupun eksternal dalam konteks saat ini adalah membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan masyarakat yang ada di sekitar Cipecang. Baik. Demikian Mas Ram. Oke, jadi Pak Asep, kalau kemudian ada evaluasi internal yang Anda sampaikan, apa yang kemudian disiapkan dan dijanjikan pada masyarakat? Saya mengutip apa yang kemudian Wakil Wali Kota Anda sampaikan, katanya menyiapkan anggaran Ya. sekitar 50 miliar untuk pembebasan lahan warga yang tinggal di sekitar TPA Ya. Cipecang guna perluasan. Apakah kemudian perluasan dan menambah daya tampung menjadi solusi, atau kemudian solusi lain terkait pengolahan sampah disiapkan begitu, Pak Asep? Ya, terima kasih Mas Bram. Saat ini ada beberapa langkah yang tengah kami upayakan. Salah satunya adalah yang tadi Mas Bram sampaikan, bahwa kita sedang melakukan proses perluasan. Ada sekitar 4.000 meter persegi yang sedang proses pembebasannya sedang berjalan. Kemudian selain itu juga kami melakukan beberapa pendekatan. Dalam konteks ini adalah bahwa Cipecang jangan sampai menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ada 3 daerah yang saat ini kami sedang melakukan penjajakan dalam rangka untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Pun begitu dari sisi hulunya. Nah, ini juga sangat penting kalau kita berbicara masalah penanganan sampah. Karena kalau sampah hanya kita berfokus kepada sisi hilirnya, ini tentu akan menjadi persoalan yang sangat besar. Tentunya dari sisi hulu apa yang harus dilakukan? Nah, dalam konteks ini tentu dibutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat, khususnya pengaktifkan dengan luar biasa terkait dengan TPS 3R yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, dengan adanya bergerak secara bersama-sama, kami punya keyakinan persoalan sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan dapat dengan cepat kita tangani. Oke. Demikian, Mas. Oke, saya mengutip Anda mengatakan kalau saya tidak salah tangkap TPS 3R. Ini artinya untuk Iya, pengolahan mandiri begitu kurang lebih Pak Asep? betul. Itu dari sisi hulunya. Oke, bagaimana kemudian memasifkan dan Pemkot bisa memantau ini berjalan sesuai dengan rencana begitu agar tidak terlalu banyak sampah akhir begitu Pak Asep? Ya, salah satunya tadi yang kami sampaikan bahwa perlu keterlibatan aktif dari masyarakat terkait dengan pengolahan sampah secara komunal, seperti TPS 3R. Tentunya upaya ini bertujuan untuk mengurangi beban angkut volume residu yang masuk ke dalam TPA kita. Dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Kalau berbicara di Tangerang Selatan, sudah ada beberapa TPS 3R sebetulnya yang berjalan sangat baik. Bahkan TPS 3R kita yang di sekitaran Nerada itu bahkan menjadi juara 8 tingkat nasional itu, Bang Bram. Oke, tapi itu artinya belum termaksimalkan secara baik. Walaupun ada beberapa titik, tapi kemudian tumpukan juga masih banyak begitu Pak Asep? Iya, kita kalau melihat dari sumber sampah, sampah ini kan banyak ragamnya kalau kita perhatikan.
sampah ini kan tidak mungkin datang dengan sendirinya. Tentunya pasti ada yang memproduksi. Salah satunya bisa dari sampah rumah tangga, bisa dari sampah hasil dari ekonomi dalam konteks ini, misal para pedagang dan sebagainya. Ya. Tentunya kami juga mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat dalam aspek pengelolaan sampah. Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah menyiapkan infrastrukturnya dengan baik, ini tentu menjadi tanggung jawab kami. Karena prinsip kami adalah kenyamanan masyarakat itu ada hal yang utama. Tetapi di sisi masyarakat juga perlu melakukan budaya pola hidup sehat dalam konteks ini adalah penanganan sampah secara Oke, baik oke. melalui TP3R itu tadi. Nah, itu yang saya maksud. Bagaimana kemudian langkah Pemkot memantau agar kemudian masyarakat melakukan pengolahannya sendiri tadi, Pak, agar kemudian tidak membebani residu pada TPA di akhir tadi, begitu? Ya, ya. Di Tangerang Selatan kita melalui Dinas Lingkungan Hidup mempunyai penyuluh. Di masing-masing kecamatan ada 3 penyuluh, Mas Bram. Ya. Ini yang tugasnya selain melakukan sosialisasi, juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ke depan mungkin akan kami intensifkan lagi fungsi ini. Oke, baik. Terakhir kalau begitu, Pak Asep, di Ya, cuaca yang seperti ini, hujan tentu potensi membuat sampah lebih berantakan, mencemari lingkungan tidak hanya bau tapi juga air. ya. Apa langkah tercepat kemudian selain juga menutup, menyiram disinfektan, juga akhirnya nanti memindahkan seluruh sampah ini, Pak Asep? Fakta bahwa sampah ada di jalan, ya. Dan kami dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, dari beberapa arahan yang disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan, sampah harus diangkut. Makanya kalau kita perhatikan, sudah banyak penurunan ya tumpukan sampah yang sangat signifikan dari beberapa titik. Contoh, kemarin malam kita melakukan pengangkutan sampah di wilayah Cimanggis. Boleh dicek keberadaannya, ya sampah-sampah tersebut sekarang sudah tidak ada. Cuman sekali lagi, ini pasti akan terus terjadi penumpukan. Karena memang saat ini kami sedang melakukan perbaikan yang ada di wilayah TPA kita, yaitu dalam konteks ini adalah Cipecang. Oke, baik. Kami menunggu tentu langkah sebelum pergantian tahun agar kemudian ini bisa segera teratasi. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda. Siap. Terima Pak kasih, Tubagus Mas Asep Bram. Nurdin, Kadiskom Info Kota Tangerang Selatan telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak.